Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan progres studi saya dan saya akan menyampaikan terkait simulasi quadrator dengan kendali linear quadratic regulator dan pole placement. Sebelum menjalankan simulasi ini, saya akan sedikit beri penjelasan mengenai program ini. Karena quadrator memiliki 12 state, maka kita inisialisasi ke-12 state tersebut dengan urutan sebagai berikut. Ini adalah untuk kondisi state x, x dot, y, y dot, z, z dot, roll, roll dot, pitch, pitch dot, yaw, yaw dot. Lalu quadrator ini akan dikendalikan dengan 4 input berupa U1, U2, U3, dan U4, di mana kita gunakan kendali LQR yang berupa full state feedback. Maka akan kita cari matriks K feedback ke U tersebut. Nah, quadrator memiliki dynamics. Dynamics di sini saya gunakan momen inersia di sumbu X, di sumbu Y, di sumbu Z, lalu ada massa quadrator tersebut dan gravitasi. Selanjutnya, karena kita menggunakan LQR, maka sistem harus berupa sistem yang linear. Maka kita lakukan proses linearisasi matriks A. Ini adalah linearisasi matriks A dari quadrator, linearisasi matriks B dari quadrator. Nah, sebelum lebih jauh lagi, maka kita harus cek dulu apakah sistem ini sudah controllable atau belum. Nah, kita cek controllability dari sistem tersebut dengan perintah rank controllable dari matriks A dan B. Dari hasil pengecekan didapat nilai 12, ranknya 12. Maka sistem karena sistem quadrator 12, maka sudah sama, jadi sistem controllable. Nah, ini adalah matriks key atau matriks key yang akan kita gunakan untuk mendapatkan gain feedback K tersebut. Saya set nilainya 10 untuk di setiap state sama, dan R saya set 0,001. Ya, ini ada 4 input nanti. Nah, dengan MATLAB untuk mendapatkan matriks K cukup mudah, dengan perintah ini saja maka kita akan dapatkan matriks K tersebut. Nah, selanjutnya saya gunakan OD45 dan akan mensimulasikan dynamics quadrator. Dynamics ini di sini. Ini adalah state space dari quadrator tersebut. State space dynamics dari quadrator tersebut. Maka kita balik lagi ke main utama. Matriks K di sini akan didapat dari LQR. Ya, bisa juga nanti saya jelaskan berikutnya menggunakan pole placement. Ini pole placement. Nah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan quadrator tersebut terbang pada ketinggian 2,5 meter. Ya, urutannya tadi ya. Ini X, X dot, Y, Y dot, lalu Z, Z dot, sudut roll dot, sudut pitch dot, sudut yaw, dan sudut yaw dot. Nah, untuk kondisi awal kita set sudut yaw roll pitch adalah bernilai 0. Ya, ini sudah kita convert dari degree to radian. Ya, ini kita masukkan berupa degree nanti. Maka kita di sistem ini menggunakan perhitungan radian. Nah, baik, akan saya lakukan simulasinya. Oke, tunggu sejenak. Oke, matrikanya sudah kita dapatkan. Di sini akan tampil simulasi 3 dimensinya. Nah, ini sudah terlihat quadrator terbang pada ketinggian 2,5 meter. Nah, ini hasil figurasinya. Nah, ini yaw tidak mengalami perubahan, pitch tidak mengalami perubahan, roll tidak mengalami perubahan, Y juga tidak, X tidak, ya cuman Z. Ya. Kita set di 2,5, namun terlihat bahwa belum sampai ke 2,5. Di sini masih ada error steady state. Mungkin karena linear quadratic regulator belum menambahkan
belum terdapat integral action, sehingga kita nanti perlu menambahkan kendali integral, penambahan integral. Nah, ini kita cek ya, ini 3D-nya. Nah, bagaimana kalau kita ingin dia pada ketinggian 1,5? Kita coba di 1,5. Ya, sudah muncul. Ini di 1,5 ya. Nah, sekarang saya ingin quad rotor ini bergeser ke, oke, kita close dulu yang ini. Bergeser ke sumbu X minus 3 aja, ketiga. Lalu ketinggiannya 2,5. Oke, kita coba run. Oke, quad rotor terbang ke posisi X, sumbu X3, dan sumbu Y-nya masih di 0 ya. Sumbu Y-nya masih di 0. Ketinggiannya 2,5 ya, jadi lebih tinggi ya. Ini trajektorinya. Ini trajektorinya. Ya. Oke. Nah, di sini yaw tidak mengalami perubahan. Pitch mengalami perubahan. Roll tidak. Y tidak. X tadi ya, kita ingin di 3 ya, X-nya di 3. Dan altitude mendekati ketinggian 2,5. Oke, itu hasil simulasi menggunakan LQR. Nah, bagaimana kalau kita tambah Y? Y-nya kita geser ke minus 2. Minus 2 di sini. Minus 2. Oke, kita jalankan simulasinya. Oke, sudah muncul. Ya, sekarang quad rotornya ada di posisi Y-nya di minus 2. X-nya masih tetap 3. Ya, sama. Nah, ini hasil plotting 3 dimensinya. Ya. Oke. Pitch, roll. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk trajektori. Nah, di sini ada trajektori lingkaran. X-nya saya masukkan fungsi 5 sin pi t dan 5 dikali cos pi t. Dan ketinggiannya nanti 1,5. Ya, kita coba run. Oke, quad rotornya sudah, dia trajektori melingkar. Ya. Oke. Nah, inilah hasil trajektori dari quad rotor tersebut. Dia terbang dari posisi 0,0 inisial awalnya, lalu naik ke ketinggian berapa ini ketinggiannya tadi kita set 2,5 ya. Z altitude-nya ya. Oke. Ini adalah trajektorinya. Oke. Saya set ketinggiannya di 2,5. 2,5 namun enggak. Di sini ya benar 1,5. 1,5. Ya. Z-nya adalah di 1,5. Oke. Coba kita naikkan lagi ke ketinggian 2,5. Saya close dulu figurnya. Oke. Kita clearkan. Kita run. Ini ketinggiannya di 2,5. Yang tadi sebelumnya 1,5. Oke.
Kuat rotor terbang. Wow. Oke. Nah, ini adalah hasil 3D trajektorinya. Nah, ini sumbu yaw tidak mengalami pitch, roll, y, x, altitude. Oke. Nah, sekarang kita coba mengubah sumbu. Kita coba kembalikan ke 0 semua dulu. 0 yaw-nya kita ubah. Oke, ini kita buat ketinggian di sini. Kita buat ketinggian 2. Kita clearkan dulu figurnya. Kita run. Oke. Nah, di sini terlihat quad rotor terbang pada ketinggian 2 meter. Ya. Lalu yaw, sumbu yaw kita ubah dia ke 90. Perhatikan yang di sini adalah warna merah. Setelah kita ubah reference sudut yaw-nya ke 90, maka di simulasi yang kedua ini nanti dia akan mengubah posisi yaw-nya. Ya. Nah, yaw-nya di sini. Agar terlihat mungkin ketinggiannya kita buat di atas dari 2. Di atas dari 2 mungkin 2,8. Ya, kita coba 2,8. Kita run lagi. Oke. Ya, sudah yaw-nya berpindah. Oke. Inilah hasil simulasi untuk pengendalian quad rotor menggunakan LQR. Di video selanjutnya saya akan jelaskan menggunakan pull placement. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.